Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema tentang dua kisah untuk yang mendengarkan kultum saya, yang sudah berkeluarga, baik yang baru saja berkeluarga atau kemudian yang sudah lama berkeluarga. Kisah yang kedua adalah pada suatu hari dalam satu keluarga terjadilah pertengkaran yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Karena saking tidak kuatnya suami, maka kemudian sang suami menderatkan tangannya ke pipi istrinya. Dia memukulnya. Setelah dipukul istrinya, maka menangislah dia. Pada saat terjadi perang, artinya pertengkaran yang dahsyat ini, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba pintunya diketok. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata suara yang ngetok pintu ini adalah bapak dan ibunya istrinya. Mertua suaminya. Dan suaminya merasa bersalah, jemaah sekalian. Maka dia kemudian suaminya masuk ke dalam kamar. Kemudian sang istri yang soleha ini, perhatikan para istri yang soleha. Jadi, dan engkau yang belum menikah, perhatikan sifat istri yang soleha ini. Apa yang dilakukan istri yang soleha ini? Dia yang kemudian dia mencoba menghapus air matanya supaya tidak kelihatan nangis. Kemudian bekas pukulan merah di pipinya ini ditutupi dengan kerudungnya. Kemudian dia buka pintunya. Setelah dibuka pintunya, pertama kali yang ditanya oleh bundanya dan bapaknya, "Kenapa engkau menangis, wahai anak?" Karena ketika dia melihat ayah dan ibunya, tidak terasa air matanya terus menangis. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" kata bundanya dan bapaknya, maka istri yang soleh ini menjawabkan, "Wahai ibunda dan ayahanda, sudah 1 bulan ini saya dan suami tidak sempat silaturahim ke rumahmu. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan engkau hari ini. Tangisan saya adalah tangisan kebahagiaan karena engkau datang, wahai ayah dan ibu." Maka singkat cerita dimasuklah. Sang suami tahu apa yang terjadi, jamaah sekalian, mendengar ucapan kalimat istrinya kepada ibunda dan ayahandanya. Apa kata suaminya? "Alhamdulillah, saya selamat. Aib saya nggak diungkapkan oleh istri saya." Dia merasa tersanjung. Maka kemudian singkat cerita, ketika istrinya masuk menyiapkan, maka suaminya bilang, "Wahai istriku, saya pamit akan membelikan makanan kesukaan mertua saya, kesukaan bapak ibumu." Maka pergilah dia ke pasar. Setelah dia pergi ke pasar, Bapak Ibu sekalian, perhatikan suami ini, walaupun dia pernah bersalah, kemudian dia masih pernah ngaji, pernah ikut pengajian Pak Kiai, pernah ikut pengajian Ustadz, yang kemudian dia masih ingat hadis Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringi perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus keburukan. Dia setelah membeli makanan kesukaan mertuanya, dia mampir ke toko emas. Dia belikan cincin untuk istrinya, belikan kalung untuk istrinya sebagai hadiah. Karena dia tadi salah. Singkat cerita, pulanglah suaminya. Pulanglah bapak ibu dari istrinya ini, artinya mertuanya pulang. Setelah pulang, maka istrinya dipanggil. "Wah istriku, kesinilah." "Ada apa, Mas?" "Kesinilah. Ini ada hadiah untuk." Setelah dibuka, Bapak Ibu sekalian, ternyata emas yang cincin dan kalung. Maka dipakaikanlah hadiah itu. Apa kata istrinya? "Wahai suamiku, ini hadiah cukup mahal." Apa kata suaminya? "Wahai istriku, akhlakmu, sikapmu telah menutupi aib
suamimu kepada bapak ibumu adalah termahal daripada emas yang saya berikan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, jamaah sekalian yang sudah berkeluarga? Bahwa ketika terjadi persoalan keluarga, satu yang perlu engkau ingat, jangan pernah engkau ceritakan kepada bapak ibu. Karena kebanyakan bapak dan ibu atau orang tua itu stroke gara-gara sering diceritakan persoalan keluarga yang mestinya tidak layak diceritakan. Dia tutupi. Sebagaimana kisah yang kami sampaikan. Oleh karena itu, ketika terjadi persoalan keluarga, tutupilah. Kasihan orang tua kita. Kabarkan kabar-kabar kebaikan. Kalau toh terpaksa menyampaikan, maka sampaikan sesuatu yang tentu kita akan kalau disampaikan membawa kebaikan atau keburukan. Maka semoga kisah ini memberikan inspirasi kepada para istri, ya, terutama kepada para suami. Ketika engkau bersalah kepada istri-istrimu, ketika engkau bersalah lisannya, ketika engkau sempat memukul istrimu, maka carilah hadiah untuk sebagai penebus kesalahanmu pada istri. Atau kalau enggak punya hadiah, maka ajaklah jalan-jalan, ya, sebagai bentuk menghapus kesalahan-kesalahan kita untuk kemudian lebih baik menggayung bahtera rumah tangga sampai ke surga. Tidak hanya di dunia, tetapi keluarga yang kita bangun adalah ilal jannah firdaus, sampai ke surga firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah, kekuatan dan juga kudrohnya, kekuatannya untuk terus kita masuk di dalam orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.